Assalamualaikum guys, balik lagi sama saya Mirda. Hari ini kita akan ngebahas misteri tak terungkap Setiabudi 13. Kenapa kasus ini disebut Setiabudi 13? Karena jasad tersebut terpotong menjadi 13 bagian dan ditemukan di daerah Kelurahan Setiabudi. Ahli forensik almarhum Muknim Idris yang saat itu menangani penyelidikan otopsi jasad tersebut menyebut kasus tersebut sebagai kasus paling bengis dan paling berkesan yang pernah dia tangani. Mari kita bahas. Pagi hari Suryadi Jaya dan Ade Sumarna sudah beraktivitas sebagai penjaga keamanan di PT Garuda Mataram Motor di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan pada tanggal 23 November 1981. Saat itu, mereka melepaskan pandangan ke arah jalanan yang sudah ramai dan padat lalu lintas kendaraan. Mendadak, hidung mereka mencium bau tak sedap, bau busuk yang sangat menyengat. Saat mengendus bau tak sedap, mata kedua satpam itu tertuju pada dua buah kardus yang terletak begitu saja di trotoar Jalan Setiabudi tak jauh dari jembatan penyeberangan orang. Mereka berdua pun menghampiri kardus tersebut, tapi firasat mereka tak enak, makanya mereka tak berani membukanya. Keduanya langsung melaporkan penemuan kardus itu kepada polisi yang tengah mengatur lalu lintas. Tapi polisi tak segera menindaklanjuti laporan kedua satpam tersebut karena lebih fokus untuk mengatur lalu lintas kendaraan di antara Jalan Setiabudi dan Jalan Sudirman yang macet. Tak lama melintas dua pemulung. Mereka girang menemukan dua kardus yang teronggok di trotoar. Lumayan, kardus itu bisa dijual, pikir mereka. Kedua pemulung itu heran, begitu diangkat, kardus tersebut sangat berat. Karena penasaran, keduanya pun membuka kardus tersebut. Begitu kardus dibuka, mereka terperanjat, suaranya tercekat di tenggorokan. Mata kedua pemulung tertuju pada benda di dalam kardus. Isinya sepotong kepala dan potongan tulang belulang manusia. Bukan hanya itu, kardus kedua ternyata berisi potongan-potongan daging dan organ tubuh manusia. Kedua pemulung itu berteriak mengundang kerumunan orang yang tengah berlalu lalang di jalan itu. Polisi yang tadi dilapori oleh satpam pun menghampiri lokasi tersebut. Polisi awalnya tak percaya dan menduga itu mungkin potongan daging sapi. Tapi ketika polisi melihat langsung isi kardus tersebut, bulu kuduknya pun langsung berdiri. Potongan tubuh itu lantas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Keesokan harinya, warga terkejut oleh headline semua koran yang beredar. Baru pertama kali itulah terjadi kasus penemuan korban mutilasi di Indonesia. Bahkan, kasus itu pun dinamai mutilasi Setiabudi 13 berdasarkan 13 potongan tubuh manusia yang ditemukan di Jalan Setiabudi. Almarhum Dr. Abdul Muknim Idris adalah yang memeriksa korban mutilasi itu. Ia mengatakan, dari hasil otopsi tulang belulang dan daging, diketahui pelakunya sangat sadis. Si pembunuh tak hanya memotong-motong tubuh korban, tapi juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada. Selebihnya tuh jaringan, seperti kambing guling lah, saya ratusan potong. Pembunuhan dan mutilasi diperkirakan terjadi pada 21 November 1981 karena kondisi jasad korban saat ditemukan sudah membusuk. Pelaku memotong korban menggunakan gergaji besi karena ditemukan bekas gesekan kecil pada tulang belulang. Diperkirakan usia korban antara 18 hingga 21 tahun, tinggi badan 165 cm, tubuh agak gemuk dan tegap, terdapat tai lalat. Korban memiliki penyakit fimosis atau lubang kencing yang sangat sempit pada ujung kemaluannya. Korban dimutilasi lebih dari satu orang. Sebab, menurut Muknim, mengerat tulang dan mengelupas mayat bukan pekerjaan mudah. Saat itu, polisi pun menduga pembunuhan keji itu dilatar belakangi balas dendam. Korban diletakkan di tempat umum agar kabar pembunuhan cepat tersiar. Tim forensik saat itu sepakat bahwa para pelaku sangatlah ahli. Sebagai gambaran, ahli forensik profesional pun yang terlatih membutuhkan waktu sekitar 2 jam hanya untuk membedah mayat.
Tetapi, pelaku diduga membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam saja. Petunjuk lainnya, kantong plastik yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh korban adalah bekas bungkus buku. Dalam plastik itu tertera sebuah nama toko yang terletak di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sedangkan plastik lainnya adalah plastik supermarket yang ternyata dekat dengan Pasar Baru. Di dalam kardus terdapat 3 eksemplar koran terbitan sore 19 Agustus 1981. Koran itu kondisinya masih terlihat rapi seperti belum pernah dibaca. Namun, dengan petunjuk itu pun polisi tak pernah berhasil menemukan pelakunya. Bahkan hingga sekarang 40 tahun kemudian, kasus itu tak pernah terungkap. Belum pernah ada satupun pihak yang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas pembunuhan mutilasi itu. Identitas korban pun tak terungkap meski telah ditemukan petunjuk pada tubuh korban. Sebenarnya, saat itu ada ratusan orang yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Tapi sayang, hingga 26 November 1981, keluarga orang hilang yang melapor ke polisi tak memiliki data yang cocok dengan korban mutilasi itu. Keesokan paginya, tulang belulang dan daging serta organ tubuh korban pun dikuburkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.